Senang sekali Lose boleh berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam kebaktian anak GKKK Jogja. Hari ini Lose Sien Ing bersama Lose Ineke akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, kita mau datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama. Dengan kerendahan hati kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, mengampuni dan melayakan kami. Kami serahkan ibadah kami, mohon Tuhan yang memberkati dari awal sampai akhir. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dan Lose Sien Ing, pernah nggak kalian berdiri di depan cermin lalu memperhatikan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki? Pernah dong Lose. Adik-adik pasti pernah juga kan? Memangnya kenapa ya Lose? Begini Lose, adik-adik. Saat kita memperhatikan tubuh kita nih dari atas, dari ujung kepala sampai ujung kaki, pernah nggak kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita begitu istimewa? Ya pasti pernah Lose. Bersyukur karena Tuhan mendesain dan merancang tubuh kita ini begitu sempurna. Iya bener banget Lose. Kita punya mata, telinga, hidung, mulut yang sekarang nggak kelihatan ya, tangan dan kaki serta organ-organ di dalam tubuh kita, ini semua ditata oleh Tuhan, diatur sebegitu rupa dengan sangat baik. Ya, dan Tuhan mau kita menggunakan tubuh yang Tuhan sudah anugerahkan ini untuk memuliakan Dia. Yuk adik-adik, Lose ajak semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan dan menggerakkan tubuh kita. Kita mau gunakan tangan, kaki kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Disambung dengan lagu Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita bertekad mau berjalan bersama Tuhan Yesus selamanya. Tapi berjalan bersama Tuhan itu bukan berarti jalan yang akan kita lalui selalu mulus, datar, dan tidak ada rintangan loh. Ada kalanya kita akan menemui kerikil, tanjakan, turunan dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tapi tetap menemui rintangan seperti yang Lose bilang tadi, lalu apa bedanya dengan orang yang tidak berjalan bersama Tuhan, Lose? Nah, bedanya orang yang hidupnya tidak berjalan bersama Tuhan, orang itu akan sendirian ketika menghadapi rintangan. Tapi jika kita hidup berjalan bersama Tuhan, ketika kita menemui rintangan, ada Tuhan yang akan menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera sehingga kita bisa melewatinya. Oh iya ya Lose. Wah, kita patut bersyukur ya Lose, kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita dengan penuh ucapan syukur kita bersama menyanyikan lagu Damai yang Dia Berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Serahkan padanya Yesus Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Loselina. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya dan dengarkan dengan baik ya. Adik-adik, Lause mau tunjukkan sesuatu. Ada yang tahu apa ini? Ini adalah minyak zaitun atau olive oil. Mungkin mamanya adik-adik di rumah pernah menggunakan ini untuk masak. Kalau Lause biasanya pakai untuk buat spaghetti ya, atau buat salad ya. Tidak banyak sih Lause memasak pakai olive oil. Tapi di zaman Alkitab, di zaman bangsa Israel, olive oil ini merupakan sesuatu yang penting. Jadi kalau ada kata minyak di Alkitab biasanya menunjuk kepada olive oil atau minyak zaitun ini. Nah, jadi olive oil ini berasal dari buah zaitun yang diperas dan dijadikan minyak. Dan ini memiliki banyak sekali kegunaan. Nah, kegunaannya apa aja? Olive oil ini bisa dioles pada roti ya, waktu bangsa Israel makan roti. Bisa juga dicampur sebagai bahan pembuat roti. Nah, olive oil ini atau minyak ini juga bisa digunakan pada waktu bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Selain itu, minyak ini juga boleh menjadi obat-obatan. Jika ada yang sakit perut, nah minyak ini bisa menghilangkan sakit perut. Juga bisa seperti balsem ya, balsem yang bisa menyembuhkan luka.
Masih ada lagi loh kegunaan yang lain. Ini juga bisa jadi bahan bakar untuk lampu di rumah ya. Zaman dulu masih pakai lampu minyak. Dan bahkan prajurit perang ya menggunakan ini ya, menggosokkan minyak ini di perisai kulit mereka. Supaya perisai itu tidak gampang rusak, tidak gampang pecah. Nah, minyak ini juga menjadi bahan dasar untuk pembuatan parfum. Wah, zaman dulu sudah ada parfum ya. Tapi ini jadi bahan dasar, nanti dicampur lagi dengan rempah-rempah, dengan akar kayu gitu ya. Terus jadilah parfum. Dan parfum ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Satu kendi ya minyak itu bisa seharga 1 tahun gaji seseorang. Misalnya nih, kalau gaji Lause 1 bulan 1 juta, berarti harga parfum itu 12 juta karena dikalikan 12. Wah, mahal sekali harganya ya. Dan betapa berharganya minyak ini. Minyak ini juga bisa dipakai sebagai alat tukar dalam berdagang. Waktu Raja Salomo membangun bait Allah, dia membayar pekerja-pekerjanya juga dengan memakai minyak. Jadi bagi bangsa Israel, olive oil, minyak zaitun ini sangat berharga. Dan mereka rata-rata ya memiliki atau menyimpan minyak ini. Nah, hari ini Lause mau menyampaikan firman Tuhan tentang seorang ibu yang juga mengalami pertolongan Tuhan ya, melalui sekendi minyak zaitun yang dia miliki. Kisah ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya Lause mau ajak kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga ingin mendengar suara Tuhan lewat cerita firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati setiap kami yang mendengarkan dari rumah dan juga Lause Lina yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini terjadi pada zaman Nabi Elisa. Nah, Elisa ini adalah muridnya Elia. Beberapa minggu yang lalu adik-adik sudah belajar tentang Nabi Elia. Dan sekarang kita memulai ya beberapa minggu ke depan akan memulai satu kisah tentang pelayanan Nabi Elisa. Nah, Nabi Elia telah mengajar Elisa bagaimana untuk menjadi seorang nabi. Sekarang setelah Elia pergi ya, dia terangkat ke surga, diangkat oleh Tuhan. Elisa mencoba menaati Tuhan seperti yang dilakukan oleh gurunya Elia. Dan Tuhan memberikan Elisa ini kuasa seperti Elia ya. Dia bisa melakukan mujizat. Suatu kali pernah Elia sedang berjalan ke kota Yeriko dan di sana dia menjumpai airnya tidak sehat. Orang-orang tidak bisa meminum air itu. Tanaman pun tidak bisa tumbuh kalau disiram dengan air itu. Dan juga ibu-ibu hamil ya bisa mengalami keguguran. Bayinya bisa meninggal ketika mereka meminum air itu. Nah, Elisa menolong penduduk kota Yeriko. Dia meminta mereka untuk membawakan semangkuk garam. Kemudian dia menuang garam itu ke dalam air. Dan sejak saat itu air itu menjadi sehat kembali. Bisa diminum, bisa menyuburkan tanaman dan tidak ada bayi yang meninggal. Nah, di waktu yang lain Elisa juga melewati sebuah kota. Di sana dia melihat seorang perempuan dengan 2 anak laki-laki. Nah, perempuan ini berkata kepada Elisa, "Tolong Pak, tolong. Saya ini seorang janda." Janda itu berarti suaminya sudah meninggal ya. Suami saya dulunya seorang nabi seperti Bapak. Ketika dia hidup, dia pernah meminjam uang kepada seseorang. Waktu itu mungkin dia berpikir dia bisa membayarnya.
Tetapi hal yang buruk terjadi. Suami saya meninggal. Sekarang kami tidak bisa membayar hutang kami. Kami tidak punya uang. Yang kami punya di rumah hanyalah sekendi minyak zaitun. Dan pria yang meminjamkan uang itu berkata, "Kalau saya tidak membayar kembali utang itu, anak-anak saya akan diambil, akan dijadikan budak yang bekerja kepadanya. Saya tidak ingin, Pak, anak-anak saya diambil. Saya sangat mencintai anak-anak saya. Tolong saya, Pak, tolong saya." Elisa yang mendengar perkataan perempuan ini tentunya timbul rasa belas kasihan di dalam hatinya. Dia ingin membantunya karena dia tahu wanita ini hanya memiliki sekendi minyak zaitun. Dia kemudian memerintahkan wanita ini untuk pergi mencari kendi-kendi yang kosong ya. Dia menyuruh anak-anak dari wanita ini untuk pergi mengumpulkan sebanyak-banyaknya kendi yang kosong yang bisa diisi dengan minyak. Nah, anak-anaknya ibu janda ini melakukan yang dikatakan oleh Elisa. Mereka segera pergi, meminjam dari tetangga-tetangga, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kendi yang kosong. Kemudian ketika mereka kembali, mereka sudah berhasil mengumpulkan, Elisa menyuruh ibu janda ini dan kedua anaknya untuk masuk ke dalam rumah, mengunci pintu mereka rapat-rapat. Dan meminta ibu ini untuk menuang minyak yang mereka punya, satu kendi itu, ke dalam kendi-kendi yang kosong. Apa yang terjadi? Ya, pertama ibu ini menuang ya satu kendi. Loh, kok masih ada ya? Sudah penuh, dipisahkan lagi, diisi lagi ke kendi yang lain. Loh, kok nggak habis ya? Masih ada lagi, diisi lagi, sampai semua terpenuhi. Dan ketika anaknya bilang kendinya habis, karena sudah tidak ada yang bisa diisi, seketika itu juga minyaknya berhenti mengalir. Stop sampai di situ. Wow, luar biasa ya, ajaib sekali. Bagaimana mungkin satu kendi yang berisi minyak tidak habis dan bisa menuang, bisa mengisi kendi-kendi yang lain. Itu adalah mujizat yang dari Tuhan. Ibu janda itu sebelumnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia taat kepada perintah Elisa dan dia boleh melihat mujizat Tuhan. Nah, setelah itu ibu janda ini berlari ke Elisa. Dia berkata bahwa sudah terisi semua kendi, sudah penuh. Dan minyak itu sudah tidak mengalir lagi. Nah, Elisa menyuruh ibu itu untuk menjual minyak dari semua kendi itu. Nah, tentunya minyak ini akan dibayar sangat mahal. Apalagi ada banyak kendi. Dan uang dari hasil penjualan minyak itu sangat cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk membayar hutang dari suami ibu ini. Dan sisa dari hasil pembelian minyak itu, ya, sisa dari membayar hutang masih bisa dipakai untuk hidup mereka sehari-hari. Wah, ibu janda ini sangat senang sekali. Hutangnya lunas dan anak-anaknya tidak jadi diambil dan tidak jadi dijadikan budak. Tuhan sudah menyelamatkan hidup mereka. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kita boleh melihat Elisa boleh menjadi alat Tuhan untuk menyatakan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti hati Tuhan Yesus. Kita harus mau membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Kita tidak boleh cuek, ya. Kita harus menjadi anak Tuhan yang peduli dengan orang lain. Bukan berarti membantu orang lain berarti harus membuat mujizat seperti Elisa, bukan. Atau tunggu uang kita banyak, tidak, ya. Kita bisa membantu, kita bisa menolong orang lain dengan cara
kita memberi perhatian, kita menanyakan kabar, kita mendoakan. Bisa juga kalau di rumah kita ada banyak makanan, kita bisa berbagi makanan, kita bisa berbagi mainan, kita bisa berbagi pakaian dengan teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Kita akan bersama-sama menghafal satu ayat dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi kita sebutkan Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Apa arti ayat ini? Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Wow, jadi ketika kita menolong orang lain, itu sama dengan kita sedang memberi pinjaman kepada Tuhan. Tuhan pasti ganti, Tuhan pasti membalasnya. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan juga akan memberkati kita. Ini boleh menjadi janji firman Tuhan yang kita ingat dan menyemangati kita untuk boleh berbelas kasih dan membantu orang lain. Yang kedua, kita juga bisa belajar dari ibu janda ini. Ya, di saat dia kesulitan, di saat dia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa, dia mau datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Dia mau taat ketika disuruh disuruh minta pinjam kendi dari tetangga-tetangga, dia nggak protes. Dia melakukan dengan taat. Dan dia percaya, dia tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong, tapi dia percaya Tuhan pasti menolong. Jadi adik-adik juga boleh belajar untuk datang kepada Tuhan. Di saat kamu memiliki kesulitan belajar misalnya ya, kesulitan mungkin sakit, mungkin kesulitan ada masalah di rumah gitu ya. Kamu bisa berdoa, bisa datang meminta pertolongan Tuhan. Pasti ada cara Tuhan untuk menolong kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap adik-adik di rumah semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki hati yang penuh belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari hamba-Mu, Nabi Elisa. Dia boleh menjadi alat Tuhan, memiliki hati yang penuh belas kasihan. Biarlah kami anak-anak-Mu juga Tuhan taruh hati yang penuh belas kasihan. Boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Boleh peduli dengan mereka yang membutuhkan bantuan kami. Terlebih di masa pandemi ini. Banyak orang yang kesulitan, banyak orang yang kesusahan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang ambil bagian untuk berbagi kasih dengan mereka. Apapun itu, melalui perhatian kami, melalui doa kami, atau melalui uluran tangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang berbelas kasih terhadap orang yang mengalami kesulitan. Iya, seperti hati Allah Bapa yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita dan pertolongannya bagi kita selalu tepat pada waktunya. Saat ini, Lose ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu berbahasa Mandarin yang mengingatkan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Pencipta. Sebelum kita menyanyi lagu ini, Lose Ineke akan membacakan syairnya. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. 我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚。 Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia untuk mengiringi persembahan kita hari ini. 我要向高山举目。 我
助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。Ku pandang gunung tinggi, di mana pertolonganku datang dari Allah Pencipta. Ku pandang gunung tinggi, di mana pertolonganku datang dari Allah Pencipta. Haleluya, 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 haleluya. 我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。Pertolonganku datang dari Allah Pencipta. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tolong kami untuk terus meletakkan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Bapa, kami juga bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Mohon Engkau memberkati dan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seineke, sekarang kita ajak adik-adik semua untuk aktivitas yuk. Aktivitas loh, Sir. Aktivitasnya apa loh, Sir? Yang ini aja ya. Adik-adik, saat ini kita mau bersama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai ibadah kita sepanjang hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap ingat untuk menjaga diri ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Happy Sunday! God bless you. Bye-bye.